Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang anti korupsi. Perkenalkan, saya Yusuf B, peserta Latsar CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, golongan 3, angkatan 34, nomor urut 45. Wakil Ketua DPRD Mamuju Andi Dodi ditetapkan sebagai tersangka korupsi alih fungsi hutan lindung di Desa Tadui, Mamuju, Sulawesi Barat. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju bersama satu orang rekanan terjaring OTT oleh anggota Ditreskrim Suspolda. Bumi manakah di bawah bayang-bayang korupsi. Korupsi, satu kata yang sering kali kita dengar, namun memiliki dampak yang begitu besar. Di berbagai negara, korupsi menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Menurut data yang dirilis oleh Transparansi Internasional, Indonesia masih berada di posisi yang memprihatinkan dalam hal korupsi. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi dengan skor 34. Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam korupsi. Di antaranya adalah kelemahan dalam sistem pengawasan. Ketika pengawasan lemah, kesempatan untuk melakukan korupsi semakin besar. Kedua, kurangnya transparansi. Tanpa transparansi, sulit bagi masyarakat untuk mengakses sejauh mana anggaran negara digunakan dan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah. 3. Ketidakmampuan penegakan hukum. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan tegas, pelaku korupsi merasa aman dan impunitas semakin meluas. Lantas, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh korupsi? Pertama, korupsi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga secara sosial dan politik. Menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, mempersulit akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, mengancam keadilan sosial, merusak integritas lembaga negara, menurunkan kepercayaan publik, dan menciptakan ketidakstabilan politik. Korupsi mungkin tampak sebagai masalah yang sulit diatasi. Namun dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita bisa menciptakan perubahan yang signifikan. Hal ini senada dengan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Sanitiar Burhanuddin, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas antara pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2024. Jaksa Agung dalam arahannya menjelaskan bahwa strategi pencegahan korupsi pertama haruslah dimulai dari diri sendiri. Nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas harus ditanamkan dalam diri setiap aparatur negara sebagai langkah awal pencegahan korupsi. Selain penguatan kolaborasi antar lembaga, baik itu di pusat maupun di daerah, penguatan instrumen hukum juga menjadi penentu dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Urgensi penguatan instrumen hukum yang dimaksud adalah pembaruan atau revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang hingga saat ini belum menunjukkan hilalnya. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, kami berharap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan revisi Undang-Undang Tipikor dapat segera disahkan, sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kuat dan menunjukkan tajinya. Salam pejuang anti korupsi.